Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, bagian yang pertama ya, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Jadi, setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata kondisi Indonesia ini mendapatkan ancaman baru, yaitu terkait dengan kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Nika. Ya. Jadi, pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia akan diserahkan kepada Southeast Asia Command (SEAT) atau Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten, ini dari Inggris. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAT di bawah bendera AFNI datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan Nika, jadi sekutu ini diboncengi oleh Nika, ya, yang membonceng pasukan AFNI. AFNI ini kan bagian dari sekutu, gitu ya. Telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Jadi tentara atau pasukan Nika ini kebanyakan adalah orang-orang Belanda yang jelas ingin berkuasa kembali di Indonesia. Nah, adapun pertempurannya, yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Latar belakangnya adalah pasukan sekutu dan Nika mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion Kenil Medan. Kemudian, Gubernur Sumatera Utara, Teuku Muhammad Hasan, TKR, dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin Ahmad Thohir. Kemudian, seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Jadi inilah yang akhirnya apa? Menjadi penyebab utama dari terjadinya pertempuran Medan Area. Nah, ini gambar Teuku Muhammad Hasan, ini adalah gubernur dari Sumatera. Kemudian, jalannya pertempuran. Pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Kemudian selanjutnya ada pertempuran Ambarawa atau yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Adapun latar belakangnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan Nika yang membonceng pasukan sekutu ini mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Jalannya pertempuran. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian pada tanggal 2 Novembernya 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Kemudian terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle. Kemudian jalannya pertempuran selanjutnya ya. Pada tanggal 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR. Akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang.
Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan Kolonel Sudirman. Ini gambarnya Kolonel Sudirman. Kemudian TKR berhasil mendesak pasukan sekutu. Puncaknya pada tanggal 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Selanjutnya, pertempuran selanjutnya ini ada pertempuran Surabaya. Latar belakangnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Kwid tertembak hingga tewas. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya pertempuran Surabaya atau menjadi sebab khusus dari pertempuran Surabaya, yaitu terkait dengan tewasnya AWS Malabi. Lanjut ya. Kemudian sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api, membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Selanjutnya adalah peristiwa Merah Putih di Manado. Latar belakangnya, pasukan sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Jalannya pertempuran, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat (PPKR). Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian pertempuran di Bandung atau yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Latar belakangnya, pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nika tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Kemudian jalannya pertempuran, pada tanggal 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Pringer. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk TKR. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Akhirnya, Tentara Republik Indonesia mengeluarkan strategi bumi hangus. Jadi tujuannya adalah agar kota Bandung ini fasilitasnya tidak dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Makanya dibumi hanguskan oleh Tentara Republik Indonesia. Kemudian akhirnya Bandung Selatan berhasil dikosongkan dari penduduk dan TNI. Sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Selanjutnya adalah kita kembali ya. Ini ada pertempuran Margarana atau Puputan Margarana.
Jadi latar belakangnya adalah kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati. Kemudian pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Jalannya pertempuran. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nika. Kemudian pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Kemudian, meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Kemudian yang selanjutnya adalah pertempuran rakyat di Makassar. Nah ini situasi jalanan di Makassar setelah pembantaian yang dilakukan oleh Raymond Westerling. Oke, lanjutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Jadi diplomasi ini melalui perundingan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Perundingan yang pertama ini ada perundingan Hoge-Veluwe. Cuman perundingan ini tidak ada hasil, tidak ada kesepakatan karena kedua belah pihak ini berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing. Jadi tidak ada hasil, tidak ada kesepakatan. Baru dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati, ya. Ini ada kesepakatan. Lalu ada konferensi Malino, ada konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar, lalu ada perjanjian Renville, konferensi Bandung, perjanjian Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, dan terakhir adalah konferensi Meja Bundar. Kita mulai dari perundingan Linggarjati ya. Dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Indonesia ini diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Susanto T, dan Dr. A.K. Gani. Kemudian dari pihak Belanda diwakili oleh Willem Sermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Mark van Poel. Hasil perundingan Linggarjati ini meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, RIS, disingkat RIS. Kemudian RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Kalau melihat hasil perundingan Linggarjati ini, apakah ada dampak positifnya bagi Indonesia? Ada. Yaitu apa? Indonesia diakui keberadaannya walaupun hanya secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia itu benar-benar ada. Kalau dilihat dari negatifnya, yaitu apa? Wilayah Indonesia sempit karena yang diakui hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, selanjutnya ini dibentuk Komisi 3 Negara. Jadi walaupun ketika perundingan Linggarjati ini hasilnya menguntungkan Belanda, Belanda tidak puas karena keinginan Belanda adalah menguasai wilayah Indonesia semuanya gitu kan.
Nah, ini apa? Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Nah, ini kemudian ketika agresi militer pertama ini mendapatkan kecaman dari PBB juga gitu kan, dari berbagai negara di dunia. Dan akhirnya apa? Dibentuk Komisi 3 Negara. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite of Good Office for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi 3 Negara (KTN). Beranggotakan 3 negara, yaitu Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Kemudian Perjanjian Renville. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite of Good Office for Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Komisi 3 Negara. Nah, ini tadi ya anggotanya. Anggotanya ada Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Kemudian Komisi 3 Negara juga hadir sebagai penengah dalam penyelesaian Indonesia dan Belanda. Nah, ini hasil dari Perjanjian Renville adalah pihak Indonesia menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Kedua, Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jejak pendapat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Jadi, kalau berdasarkan hasil Perjanjian Renville, wilayah Indonesia ini semakin sempit. Karena apa? Wilayah-wilayah yang diakui secara de facto ketika perundingan Linggarjati yang meliputi Sumatera, Jawa, Madura, kemudian itu ada beberapa daerah di dalamnya yang dikuasai oleh Belanda yang diberi garis demarkasi atau garis Van Mook, maka di situ Belanda dapat membentuk negara boneka atau negara federal, namun terlebih dahulu melalui jejak pendapat. Namun, walaupun Perjanjian Renville lebih menguntungkan Belanda, Belanda tidak puas. Akhirnya apa? Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Karena jelas, tujuan dari Belanda adalah menguasai Indonesia kembali. Nah, ketika agresi militer yang kedua ini, tokoh-tokoh Indonesia, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta beserta kabinetnya yang pada waktu itu ibu kotanya berada di Yogyakarta, ini berhasil ditahan oleh Belanda. Namun, Sudirman memilih untuk bergerilya. Nah, untuk menunjukkan bahwa TNI itu masih ada, ya, TKR itu masih ada, akhirnya apa? Melakukan strategi atau perencanaan untuk melakukan sebuah serangan terhadap Belanda yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret ya, tahun 1949 di Yogyakarta. Nah, ini simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dari pertempuran ini ya, tentara Indonesia ini berhasil menguasai Yogyakarta walaupun kurang lebih 6 jam. Setidaknya itu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan Indonesia itu sudah tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya Belanda didesak untuk melakukan perundingan kembali. Nah, ini gambar Konvensi Inter-Indonesia ya, di Yogyakarta tahun 1948. Ini ada gambar Muhammad Hatta sedang berbincang-bincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak. Ini mewakili BFO. Di tengah keduanya ada wakil Belanda yang berdarah Indonesia. Ini ya, Abdul Qadir Widjoatmojo. Kemudian di gambar bawah ini ada delegasi Indonesia
Ini ada Sultan Hamengkubuwono IX berbincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi. Nah, kemudian ini KMB, ini adalah pendatangan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di Den Haag, Belanda, pada tanggal 2 November 1949. Nah, dari sinilah akhirnya dari KMB ya, Konferensi Meja Bundar, Belanda akhirnya secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, namun dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Namun usia RIS ini hanya 1 tahun. Karena apa? Karena bentuk RIS itu tidak sesuai dengan keinginan atau kehendak rakyat Indonesia. Jadi akhirnya RIS pun dibubarkan dan akhirnya Indonesia kembali lagi dalam bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian terkait dengan materi ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.